Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Siswa-siswi kelas 6 selalu bersemangat karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Kali ini kita sudah memasuki pembelajaran bahasa Indonesia yang ketiga dengan materi non-fiksi. Apakah kalian sudah tahu apakah yang dimaksud dengan non-fiksi itu? Mari kita belajar bersama. Coba kita cermati bersama. Terdapat dua buku. Buku yang sebelah kiri adalah tentang antologi puisi, sedangkan yang sebelah kanan merupakan buku sejarah. Nah, buku antologi puisi itu merupakan contoh dari bacaan fiksi, sedangkan buku sejarah merupakan contoh dari bacaan non-fiksi. Dari sini, apakah kalian sudah bisa membedakan antara fiksi dan non-fiksi? Fiksi merupakan karya yang menceritakan sesuatu yang tidak terjadi sungguh-sungguh sehingga tidak perlu mencari kebenarannya di dunia nyata. Nah, dalam karya fiksi ini, profesi yang membuat karya fiksi disebut dengan pengarang karena memang itu bukan merupakan cerita yang sebenarnya, jadi profesinya disebut pengarang. Sedangkan contoh dari karya fiksi adalah roman, cerpen atau cerita pendek, drama, puisi, dongeng, novel, dan lain-lain. Sedangkan non-fiksi merupakan karya sastra yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman. Jadi, non-fiksi itu adalah karya sastra yang berdasarkan pada teori atau keilmuan. Profesi atau orang yang membuat non-fiksi dinamakan dengan penulis. Sedangkan contoh dari non-fiksi adalah esai, artikel, biografi, katalog, tutorial, ensiklopedi, kamus, dan lain-lain. Nah, sekarang carilah 5 karya sastra atau buku yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan apakah itu termasuk karya fiksi ataukah non-fiksi. Oke, kita ulangi lagi. Non-fiksi merupakan karya sastra yang dibuat berdasarkan keilmuan atau pengalaman. Biasanya, buku-buku non-fiksi itu mempunyai halaman yang banyak sehingga bukunya tebal-tebal. Nah, bagaimana cara kita untuk memahami materi yang ada di dalam buku non-fiksi tersebut? Bagaimana caranya kita agar bisa membaca dengan cepat atau memahami dengan cepat bacaan-bacaan yang terdapat di karya sastra non-fiksi. Berikut merupakan teknik-teknik membaca cepat yang dapat kita gunakan dalam membaca buku atau karya sastra non-fiksi. Terdapat 4 teknik membaca cepat. Yang pertama ada skimming, yang kedua scanning, yang ketiga selecting, dan yang keempat ada skipping. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu tentang teknik membaca cepat. Yang pertama ada skimming. Skimming adalah teknik membaca dengan mengambil intisari atau ide pokok tentang suatu hal. Teknik ini digunakan untuk mempermudah mengetahui secara cepat isi buku. Jadi, skimming itu digunakan hanya untuk mencari intisari atau ide pokok. Secara garis besar, karya non-fiksi itu ide pokoknya apa sih, intisarinya apa sih? Nah, itu kita menggunakan teknik skimming ini. Nah, biasanya kita menggunakan teknik ini untuk memilih buku yang akan kita baca atau kita beli. Kita bisa melakukan teknik skimming dengan membaca daftar isi atau sinopsis buku tersebut. Jadi misal nih, kita di sebuah toko untuk beli buku, kita nggak perlu baca dari awal sampai akhir, kita cukup membaca daftar isinya atau sinopsis dari buku tersebut. Sama halnya ketika kita di perpustakaan, kita bingung mau cari buku apa yang seperti apa yang kita inginkan, makanya kita ambil buku,
kita lihat daftar isinya, kita lihat sinopsisnya, apakah karya tersebut atau buku tersebut sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang sinopsis buku itu apa sih? Sinopsis buku itu merupakan ulasan atau ringkasan cerita suatu buku yang biasanya terdapat di bagian belakang buku. Nah, contohnya seperti yang ditampilkan sekarang. Yang kedua ada scanning. Scanning atau membaca tatap atau memindai adalah teknik membaca cepat dan teliti. Teknik ini dilakukan dengan cara keyword atau kata kunci, atau bisa dilakukan dengan melompat-lompat pada bagian yang dirasa diinginkan. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan. Misalnya saja, ada bacaan non-fiksi tentang detik-detik proklamasi. Nah, setelah bacaan tersebut ada pertanyaan, siapakah yang menjahit bendera sang merah putih? Nah, kalau seperti itu berarti keywordnya atau kata kuncinya adalah bendera. Jadi dalam bacaan detik-detik proklamasi kita cari keyword atau kata kunci bendera. Seret dari bacaan tersebut. Nah, itu berarti kita menggunakan teknik membaca scanning. Jadi kita nggak perlu baca teliti dari awal sampai akhir, kita hanya perlu mencari kata kuncinya yaitu bendera tersebut. Teknik scanning tidak hanya digunakan untuk menjawab pertanyaan saja. Teknik scanning ini bisa kita gunakan dalam mencari arti kata dalam kamus. Jadi kita nggak perlu buka kamus awal sampai akhir, kita hanya perlu mencari huruf pertama dari kata kunci kita, kemudian kita buka kamus tersebut, kemudian kita tahu apa artinya. Nah, itu merupakan teknik dari scanning. Kita juga bisa mengaplikasikannya ke dalam buku telepon. Pertama kita tentukan dulu nomor siapa yang akan kita cari dan alamatnya. Misalnya di kota Ponorogo bernama Dita. Berarti kita buka wilayah kota Ponorogo, kemudian kita cari kata Dita. Teknik yang ketiga ada selecting. Teknik selecting atau teknik baca pilih sangat mengutamakan kebutuhan. Pembacanya hanya memilih teks dan bagian yang dibutuhkan saja. Teknik ini digunakan seperti saat membaca surat kabar atau peneliti yang sedang mencari bahan-bahan teori penelitiannya, atau juga seseorang yang ingin mengembangkan tulisannya. Misalnya saja ada buku Wali Songo. Nah, karena kita ingin membaca misalnya ya Sunan Ampel, berarti kita nggak perlu baca dari 9 wali tersebut, kita hanya baca yang Sunan Ampelnya saja. Nah, teknik seperti itu dinamakan dengan teknik selecting. Kita hanya membaca bacaan yang kita inginkan saja, seperti halnya dengan surat kabar. Surat kabar itu kan banyak ya. Nah, kita hanya ingin baca highlight-nya saja yang ada di berita utamanya saja. Berarti kita nggak perlu baca awal sampai akhir, kita baca tentang berita yang berkaitan dengan highlight-nya atau berita tentang berita utamanya saja. Nah, itu dinamakan dengan teknik selecting. Yang keempat ada skipping. Skipping adalah teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Pada teknik ini, jika bacaan sudah tidak relevan dengan keinginan, maka abaikan dan lompati. Teknik ini digunakan misalnya ketika kita sedang belajar mempersiapkan ujian. Kita membaca buku atau bacaan dari awal sampai akhir, namun pada bagian buku tersebut atau materi yang sudah dipahami, kita bisa melompatinya. Jadi ketika belajar, misalnya bab 1 sudah paham, kemudian skip, bagian bab 2 kita agak renungkan, kemudian bab 3 sudah paham, di skip. Nah, seperti itu dinamakan dengan teknik skipping atau teknik melompat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara meringkas teks non-fiksi. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam meringkas non-fiksi adalah sebagai berikut. Pertama, membaca bacaan dengan cermat. Yang kedua, mencatat pokok-pokok bacaan atau gagasan penting dari bacaan tersebut. Dan yang terakhir, menuliskan kembali pokok-pokok bacaan tersebut dalam bentuk karangan yang singkat.
Selain meringkas, kita juga bisa mengubah teks non-fiksi menjadi peta pikiran agar mudah untuk kita pelajari. Peta pikiran atau mind mapping adalah proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep permasalahan tertentu dari cabang membentuk korelasi konsep. Jadi sebuah konsep kemudian kita bentuk menjadi sebuah peta dengan menggunakan garis atau gambar-gambar tertentu. Biasanya seperti itu kalau peta pikiran. Adapun manfaat dari metode pencatatan dengan peta pikiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema utama terdefinisi dengan sangat jelas karena dinyatakan di tengah-tengah peta pikiran. Yang kedua, level keutamaan informasi teridentifikasi dengan baik. Yang ketiga, mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci saja. Berikut disajikan peta pikiran atau mind mapping dari peta sukses belajar. Ketika sukses belajar, berarti kita harus menyebutkan pra belajar, proses belajar, dan pasca belajar. Bisa dicermati sendiri ya, dari kunci-kunci sukses belajar tersebut. Nah, dari mind mapping tersebut, kita menggunakan garis-garis dan gambar-gambar untuk mempercantik atau memperjelas kalimat yang akan disampaikan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat peta pikiran. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. 2. Dari tema utama, tentukan cabang utama yang masih berkaitan dengan tema utama. Selanjutnya, tentukan subtopik sebagai ranting yang diambil dari cabang utama. Yang keempat, secara kreatif gunakan gambar, simbol, kode di peta pikiran. Tentunya yang sesuai dengan topik atau tema. Kemudian yang kelima, gunakan garis untuk menghubungkan antara topik sentral atau topik utama dengan subtopik. Selanjutnya, kembangkan peta pikiran sesuai dengan kreativitasmu. Oke, itulah hal-hal yang kita pelajari dalam pembelajaran 3 Bahasa Indonesia ini tentang teks non-fiksi. Kalau ada materi yang belum bisa dipahami, bisa langsung tanya ke Bu Hani. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.